Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustia Radita dengan NIM 192231010. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya mengenai diet quality DKI dan MDDW terkait survei konsumsi praktikum. Baik, untuk DKI sendiri itu merupakan pola makan seseorang dengan melihat keragaman makanan, kecukupan zat gizi, moderasi makanan yang kurang sehat, dan keseimbangan zat gizinya. Sedangkan dari Minimum Dietary Diversity for Women itu adalah metode yang digunakan untuk menilai keberagaman makanan perempuan usia 15-49 tahun dengan menghitung jumlah kelompok pangan yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Nah, ini merupakan responden yang saya wawancarai, yaitu bernama Raifa Kaila dengan usia 20 tahun. Selanjutnya yaitu food recall responden di 2 hari, di hari weekend dan di hari weekday. Dan ini merupakan metode Dietary Quality Index International yang pertama, yaitu dari tahapannya sendiri, yaitu mengumpulkan data asupan, menghitung kandungan gizinya, terus mengelompokkan ke komponen DKI-nya seperti ada variety atau keragaman, adequacy, moderation, dan keseimbangan atau balance-nya. Lalu ada nilai tiap komponennya, terus menghitung total skornya yang maksimal 100 dan interpretasikan skor di mana skor tinggi itu diet baik dan skor rendah ini kualitas dietnya perlu diperbaiki. Nah, ini adalah kandungan gizi dari metode DKI-nya. Salah satunya yaitu protein cukup tetapi lemak dan karbohidratnya rendah dari kebutuhan normal. Nah, ini adalah hasil dari metode DKI-nya di mana total variety-nya itu hanya mencapai skor 17 dari 20. Dan protein hewannya sangat beragam, ada sapi, ayam, telur, ikan, udang, dan cumi, namun sayurnya itu 0 porsi sehingga tidak terpenuhi dan menjadi kelemahan utama dalam keragaman pangan responden. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah dari adequacy-nya, di mana skornya itu rendah, hanya mencapai 16 dari 40, karena sayurnya terdiri dari 0%, namun proteinnya sangat berlebih karena mengonsumsi beberapa protein nabati dan hewani. Untuk moderation-nya juga rendah karena hanya mencapai 9 dari 30, di mana pola ini menunjukkan dominasi gorengan, makanan tinggi lemak, dan minuman manis sehingga aspek moderasinya buruk. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada overall balance atau keseimbangannya, di mana makronutriennya tidak seimbang karena karbohidrat, protein, dan lemak itu jauh dari standar yang ditetapkan. Dan rasionya juga jauh dari komposisi ideal, di mana ini meningkatkan risiko gangguan penyakit lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu rekomendasinya salah satunya mengonsumsi sayur, buah, dan produk susu perlu ditingkatkan karena saat ini asupannya sangat rendah dan menyebabkan kekurangan serat, zat besi, kalsium, dan vitamin C. Lalu selanjutnya yaitu ada MDDW atau Minimum Dietary Diversity for Women, yaitu dengan cara sama mengumpulkan 24 hour food recall, lalu dicatat dan dikelompokkan dalam 10 kelompok, dan kelompok makan terpenuhi jika dikonsumsi lebih dari 15 gram per hari dan menjumlahkan seluruh skor ini kelompok pangan untuk mendapatkan total skor dari 0 sampai 10 dan menilai pencapaian MDDW jika total skornya itu lebih sama dengan 5 kelompok. Lalu diinterpretasikan, ini merupakan bentuk skornya yang dapat dianalisis yaitu respondennya mengkonsumsi 5 dari 10 kelompok seperti sereal, kacang-kacangan, daging, telur, buah, dan lainnya. Namun untuk kelompok sayur hijau gelap ini tidak terpenuhi. Namun karena skornya 5 masih cukup beragam karena tercapai skor dari MDDW-nya. Selanjutnya yaitu rekomendasinya salah satunya juga meningkatkan konsumsi sayuran hijau gelap dan buah kaya vitamin A untuk mendukung sistem imun, lalu menambah produk susu dan olahannya sebagai sumber kalsiumnya. Ini kelebihannya salah satu untuk DKI yaitu menilai pola konsumsi secara menyeluruh dan fleksibel diterapkan pada berbagai survei konsumsi dengan hasil skor diet yang akurat. Namun kekurangannya sangat bergantung pada akurasi data konsumsi karena rentan bias jika recall atau food recall-nya tidak tepat. Untuk kelebihan dari MDDW-nya ini juga tidak memerlukan analisis zat gizi tetap relevan untuk menilai potensi kecukupan mikronutriennya. Namun kekurangannya rentan bias recall karena data hanya dari konsumsi sehari sebelumnya. Baiknya dapat disimpulkan bahwa skor DKI ini menunjukkan komponen variasi, kecukupan moderasi, dan keseimbangan makro belum terpenuhi. Namun di hasil MDDW ini sudah mencapai skor 5 dari kelompok pangan yang dimana sudah mencukupi namun perlu ditingkatkan keragaman makanannya. Dapat disarankan juga meningkatkan variasi pangan seperti sayur, buah, vitamin, dan lain-lain. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk mendukung dari laporan praktikum. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.